Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini kita patut bersyukur karena kita semua masih diberi kesempatan untuk kita boleh mendengar firman-Nya. Di dalam saat ini kita boleh melakukan di dalam kegiatan mari membaca Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman-Mu di dalam bacaan hari ini. Bapak, kiranya kami juga dimengerti untuk apa yang kami terima melalui hamba-Mu Pendeta Utomo yang akan menguraikan akan firman-Mu ini di dalam bacaan kami ini. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadikan kekuatan bagi iman percaya kami bahwa kami anak-anak-Mu yang terus Kau pelihara, Kau pimpin serai dan Kau berkati di dalam segala hal dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Untuk malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, temanya adalah hidup mandiri. Untuk bacaan diambil dari Yesaya 19 sampai Yesaya 23. Mari kita simak dengan seksama. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya. Dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagah dan deberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah pesemaian pada sungai Nil akan menjadi kering, ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih, mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar soan adalah orang-orang bodoh berkata, para penasihat Fir'aun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Fir'aun, aku ini orang-orang bijak sana, anak raja-raja zaman purbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar soan bertindak tolol, para pembesar Memfis sudah terpedaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah, dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil, yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan
Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar, menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan firman-Nya. Diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, "Seperti hambaku Yesaya, berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan berkejut dan malu karena Ethiopia pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka." Dan penduduk tanah Mesir itu akan berkata pada waktu itu, "Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput?" Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datanya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku akan sakit, sakit mulas menimpaku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku.
Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikan sungguh-sungguh dengan penuh perhatian." Kemudian berserulah orang yang melihat itu, "Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda." Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patungnya berhalnya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi." Ucapan ilahi terhadap Arabia. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, dan kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, yang terhunus, terhadap busur yang ditelentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Kelancangan penduduk Yerusalem. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan, janganlah mendesak aku supaya aku terhibur. Mengenai kebinasaan putri bangsaku, sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak
retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat perkumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundulkan kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Tentang Sebna dan Elyakim. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediamannya baginya di bukit batu, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang yang Ia akan pegang engkau dengan kuat-kuat, dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluargamu, tuanmu, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kosong. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dan piring pasu sampai ke periuk belanga. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu akan pangkalanmu ketika mereka masih di negeri orang Kiltim. Telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah, hai penduduk tanah Mesir. Hai saudara-saudara Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudera besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dan sihor, dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Taulah malu, hai Sidon, sebab benteng laut berbicara, katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan.
Aku tidak pernah membesarkan anak-anak taruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala. Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya, pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala permai dan semua orang mulia dimu. Kerjakanlah ladamu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak darah yang digagahi, hai putri Sidon. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Di sana juga akan ada tempat yang senang bagimu. Lihat negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upahnya sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Demikian seberapa jauh pembacaan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Syukur pada Allah. Hidup mandiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimulai seputar usia remaja, kita mulai bermimpi seperti apa nantinya keluar dari rumah dan hidup mandiri. Tidak ada lagi peraturan-peraturan dan akan ada banyak kebebasan. Datang bila kita kehendaki, pergi bila kita kehendaki, makan apapun yang kita kehendaki. Akhirnya tibalah harinya. Kita pindah ke apartemen kita sendiri atau tinggal di asrama dan memulai hidup kita yang baru. Kebebasannya mempesonakan dan terasa hebat. Kemudian tagihan-tagihan mulai datang dan permasalahan mulai timbul. Tentu kita dapat menanganinya sendiri, namun rasanya berat. Kehidupan tidak sama seperti ketika kita tinggal bersama orang tua kita. Impian untuk kita hidup mandiri telah ada sejak lama. Dan bukan hanya keinginan akan tempat kita sendiri atau kebebasan lebih banyak lagi. Banyak orang mencoba untuk hidup tanpa Allah. Kita secara terus-menerus mencoba untuk keluar dari ketergantungan apapun kepada Allah. Jangan dibodohi.
dengan janji kebebasan iblis yang coba ditawarkan kepada kita. Ini mulai dari kompromi-kompromi kecil, namun akhirnya meminta harga yang lebih besar. Perpisahan dari Allah akan membawa kehancuran. Tentu kebebasan terasa luar biasa, namun hidup jauh dari Yesus Kristus dapat membuat akibat-akibat yang serius. Ikut pimpinan Allah lebih baik daripada mencoba untuk hidup di jalan kita sendiri. Jalan Tuhan akan memberi kita kebebasan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ketika kami boleh terus diingatkan. Kami terus diberikan pengajaran yang benar. Supaya kami tidak larut dalam kebebasan dan kemandirian yang semu. Kami lepas dari ketetapan dan kehendak Tuhan. Kiranya kami hari demi hari dimampukan untuk semakin erat berpegang kepada Tuhan. Terus berakar dalam, berbuah manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami hari ini. Terima kasih untuk segala hal yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah boleh kami rasakan. Kami serahkan malam ini, berkati istirahat kami, dan esok hari boleh bangun dengan kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tetap terus berakar dalam, kita bertumbuh dalam ketetapan Tuhan dan berbuah manis bagi kemuliaan namanya. Selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.